Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Betri Wendra pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan jenis-jenisnya. Apa itu fungsi? Jadi diketahui dua buah himpunan, A dan B, dan dia tidak kosong. Suatu fungsi dari A ke B ditulis seperti ini, F memetakan A ke B didefinisikan sebagai suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Jadi A ini domain, B ini kodomainnya Jadi yang fungsi itu daerah domain harus mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi yang A itu yang kita perhatikan. Tidak boleh ada yang jomblo kosong, dan juga tidak boleh ada yang berpasangan lebih dari satu, atau istilahnya selingkuh kata orang itu Jadi dia mesti setia dan tidak jomblo. Itu yang A-nya. Jadi seperti ini kita lihat di sini ada fungsi F memetakan A ke B, ini ditulis begini. Nah, ini ditulis sebagai himpunan pasangan berurutan A, FA itu anggota A-nya di hasil dari pemetaannya. A elemen A, FA elemen B. Kita berikan contoh. Di sini ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, B ini 1, 2, dan 3, dan B nya anggotanya A, B, C maka F itu merupakan fungsi dari pasangan terurut 1, A, 2, A, 3, C adalah fungsi seperti ini fungsi. Sedangkan fungsi G yang memetakan A ke B yang anggotanya 1, A 1, B 3, C itu bukan merupakan fungsi karena G1 karena si 1 ini yang elemen A dia punya dua pasangan dua pasangan A dan B yang merupakan di daerah kodomain maka dia karena dia tidak setia maka ini bukan fungsi seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini. Jadi penyajian fungsi itu ada dua Yang pertama secara aljabar kemudian secara visual dengan grafik. Contoh soal, biaya pengiriman surat tercatat seberat sekian on atau W on gitu adalah BW. Aturan yang digunakan kantor pos adalah sebagai berikut. Biaya pengiriman adalah Rp1.000 untuk berat sampai 1 on, ditambah Rp250 untuk setiap on tambahan sampai 5 on. Itu soalnya. Sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Secara aljabar dengan aturan rumusan eksplisit, ini bisa kita seperti ini. Fungsinya fungsi BW Di sini ada kalau 1000 maka 1000 BW sama dengan 1000 jika W nya besar dari 0, kecil sama dengan 1 ini itu adalah 1250 jika ini dan seterusnya. Dan 2000 jika W besar dari 4, kecil dari 5, kecil sama dengan 5. Secara visual kita cek lagi tadi jadi dia Rp1.000 untuk berat sampai 1 on. Nah, sampai 1 on ini
1000 bayarnya kalau sampai 1 on. Kalau lebih dari 1 on sampai 5 on itu bertambah per onnya itu 250 ya. Ini ya. 50. Maka kalau dia 2 on berarti kan ini ya, kita pakai fungsi yang ini. Ya, 2 on. Kalau 3 on yang ini, 4 on yang ini, 5 on yang ini. Kayak gitu. Ini terlihat seperti fungsi tangga ya. Oke, ini visualnya seperti ini. Ini kosong ya, karena di sini dia kecil saja, besar saja, sorry ya, W-nya besar dari 0. Nah, ini kenapa penuh bulatannya, karena dia kecil sama ya, begitu seterusnya ya. Macam-macam fungsi berdasarkan pemetaannya ya. Di sini kita fokusnya dengan ini saja ya, bahasa ininya, fungsi injektif ya. Saya tidak tahu apakah ini bahasa Indonesia yang sudah benar ini. Nah, tapi kita fokusnya ke sini saja. Ini fungsi injektif ya. Fungsi injektif, jika X1 tidak sama dengan X2 ya, berarti X1 X2 ini di domainnya ya, elemen domainnya. Maka fx1 juga tidak sama dengan fx2 ya. Atau jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Oke, ini gampangnya begini ya. Fungsi itu disebut dengan fungsi injektif ya. Ini domainnya ya, ini kodomain. Jadi fungsi injektif itu ya, dia kita lihatnya daerah kodomain yang di sini ya, daerah kodomain yang di sini kita lihat. Dia boleh ada yang kosong ya, boleh ada yang jomblo, tidak memiliki pasangan di domainnya ya, tapi dia tidak boleh selingkuh, memiliki lebih dari satu pasangan ya, gitu. Boleh kosong tapi tidak boleh bercabang ya di kodomainnya, daerah kodomain. Itu pengertian gampangnya begitu ya. Maka ya, ini contoh dari fungsi injektif ya, fungsi injektif ya. Kalau tadi ya, kalau fungsi itu jelas ya, fungsi itu yang kita lihat adalah domainnya. Nah, jadi kalau domain itu tidak boleh kosong, tidak boleh bercabang, itu fungsi. Lihat domainnya. Nah, sekarang jenis-jenis fungsi ya, ada fungsi injektif tadi. Untuk melihat fungsi injektif, maka kita ada kodomain ini, daerah kodomain ya. Kalau dia tidak ada yang bercabang, tapi ada yang kosong, itu namanya fungsi injektif. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya begitu ya. Sekarang fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif atau sering disebut dengan fungsi onto. Nah, jika daerah hasil sama dengan daerah kawan, daerah hasil berarti range ya, range-nya sama dengan kodomain. Oke, maknanya apa? Nah, ini tadi domain ya, ini yang kodomain. Maknanya apa? Tidak boleh, kita perhatikan daerah kodomain juga sama ya, seperti injektif tadi. Tidak boleh ada yang kosong berarti ya, karena range-nya sama dengan daerah kodomain, berarti tidak boleh ada yang kosong. Range itu kan setiap anggota di kodomain yang memiliki pasangan di domain, itu range. Kalau yang ada anggota di sini di kodomain ini yang tidak memiliki pasangan, maka itu tidak dia termasuk kodomain tapi tidak termasuk range, gitu ya. Nah, ini karena range-nya sama dengan kodomainnya, berarti setiap anggota kodomain mesti ada pasangannya di domain. Tidak boleh ada yang jomblo, tapi boleh ada yang tidak setia. Nah,
Ini para playboy ya, boleh nih di sini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi boleh bercabang begitu ya. Tapi tidak boleh ada yang kosong. Itu surjektif. Sekarang fungsi into. Oke. Jika darah hasil merupakan himpunan bagian murni. Nah, ya. Nah, bagian murni itu seperti apa? Seperti ini. Ya, dia nggak ada samanya yang begitu. Nah, ini nggak ada ininya. Nah, ya. Jadi kita hapus ya, nanti takut salah paham. Oke. Nah, ini bagian murni. Dari daerah kawan. Nah, ini range itu subset dari codomain. Nah, jadi gampangnya begini. Ya, di sini ada, kita lihat ya, ini domain, sorry. Nah, yang ini codomain. Oke. Ya. Jadi kalau tadi injektif itu boleh kosong, ya, injektif boleh kosong, tapi tidak boleh bercabang, ya, berarti ini kosong, tidak ada bercabang, berarti bukan injektif. Ya. Kalau surjektif itu boleh bercabang, nah, boleh bercabang, ini juga, tapi tidak boleh kosong, gitu ya. Ini bercabang, ada yang kosong, berarti ini bukan surjektif. Jadi bukan injektif, bukan surjektif. Nah, inilah into. Ya, jadi dia bercabang dan harus. Nah, ini harus dia mesti codomainnya ini harus ada yang kosong atau jomblo. Ya, kenapa harus? Nah, ini berdasarkan definisi dia range-nya mesti subset murni. Kalau subset murni berarti mesti ada yang kosong, ya, dan jomblo. Seperti itu ya. Nah, yang pertama dia mesti ada yang kosong, kemudian juga harus ada yang bercabang juga, karena kalau dia tidak bercabang maka ini nanti masuk ke dalam injektif. Nah, gitu ya. Nah, dia harus bercabang, harus ada yang kosong dan harus ada yang bercabang. Ini into. Baik, yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi bijektif ya. Nah, ini sering disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu ya. Definisinya adalah jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus juga fungsi surjektif. Nah, itu bijektif itu. Jadi dia injektif sekaligus surjektif. Nah, ya, maka itu disebut dengan bijektif. Nah, ini gampang ya. Jadi kalau tadi kan kalau ini domain, ini codomain ya. Kembali ya, kita lihatnya ke daerah codomainnya. Domain tidak usah lihat lagi karena fungsi itu mestilah tidak boleh ada yang kosong dan tidak boleh ada yang bercabang, mesti satu-satu ini. Nah, untuk codomain ya, untuk fungsi bijektif, maka ini juga harus begitu, sama dengan domainnya ini. Nah, mesti dia tidak ada yang kosong, ya, tidak ada yang kosong dan tidak ada yang bercabang. Ya, berarti dia tepat satu pasangannya. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan D, 4 dengan C ya. Tapi enggak mesti harus lurus-lurus begini ya. 3 tidak harus dengan C ya. 4 tidak harus dengan D begitu, tapi dia boleh ini silang begini ya. Yang jelas dia pasangannya harus tepat satu. Ya, begitu. Ya, berikut ada soal-soal ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, kita identifikasi apa fungsi yang tepat untuk yang diberikan contoh ini. Yang pertama ini, ya, kita cek dulu, ini fungsi enggak? Oke, ini fungsi, ya, ini fungsi karena domainnya tidak ada yang jomblo, tidak ada yang bercabang. Oke, kemudian di sini ada dia ada yang kosong, ada yang bercabang, berarti ini, nah, tadi sudah ya, fungsi
nih yang tadi. Ini ya fungsi into. Ya, ini fungsi into. Oke. Kemudian ini yang kedua. Ya. Ini bukan fungsi karena dia ada yang bercabang di domainnya. Ini sudah. Kalau sudah tidak fungsi nggak usah kita cari lagi. Ya. Ini fungsi ya. Karena ya satu-satu ya di domainnya. Kita lihat di domainnya. Oke. Ini tidak ada bercabang tapi ada yang kosong. Nah, berarti ini adalah yang pertama tadi ya. Itu injektif ya. Injektif. Oke. Baik. Sekarang yang terakhir. Nah, ini fungsi ya. Ini fungsi apakah ini? Karena dia tepat satu, maka ini bijektif. Ya, ini bijektif. Ya, bijektif. Oke. Jadi bukan fungsi ya. Baik. Oke, selesai ya. Baik, demikian materi kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.